Saya akan ngajak, sebenarnya ada 3 founder berikutnya, tapi kayaknya yang satu masih luar kota. Kayaknya saya langsung ajak aja Mas Gandhi sama Mas Indra. Mas Gandhi dari ini, Mas Indra ini drummernya Shock Therapy ya. Ini Mas, terus Mas Gandhi ini udah pada hafal lah kalau teman-teman. Ini kene wae truk jatuh-jatuh truk. Oh iya iya. Nah, Mas Gandhi ini manajernya Zima ya. Moga Mas Gandhi. Oh iki buat jaga jarak. Gue yang buat jujuran gue iki lho ketok iki kok. Ya musuhan. Oh iya. Nah, moga Mas Gandhi. Ini untuk bangsa pop. Oh, ini Mas Indra yang mewakili Off The Record. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini mewakili Off The Record buat mengikuti preskon di sini. Yang jelas pihak Off The Record support Bangsa Pemberani ini buat bikin event di Jogja yang mungkin yang udah lama nggak terjadi di Jogja ya, event-event punk, mungkin hardcore dan yang lain, buat membangkitkan gairah lagi gitu. Makanya kami disupport total sama Off The Record buat bikin acara ini. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya Mas Gandhi, monggo Mas Gandhi. Ini aja Mas. Mati-mati. Iya Kak. Oh, udah aman. Jadi monggo Mas Gandhi dilanjutkan untuk ini kan tadi dari perwakilan dari Off The Record Mas Indra selaku dari drummer Shock Therapy dan juga perwakilan dari Off The Record. Kalau untuk Mas Gandhi selaku founder dari Bangsa Pemberani, karena kan kalian berdua kan founder. Saya juga ya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun teman-teman wartawan, teman-teman awak media sudah berkenan hadir di sore hari ini. Kalau tentang Bangsa Pemberani ini, awal mulanya justru saya sebenarnya sebagai manajer Kapten Jack, manajer Zima, sorry. Yoben pemanfaatan profil. Sebagai manajer Zima, kita dihubungin untuk diajak bermain di suatu event, yang mana eventnya itu kontennya musik-musik keras, musik entah itu hardcore, entah itu rock, entah itu metal, entah itu punk, pokoknya musik keras. Nah, kita kan sevisi sebetulnya, sevisi dengan Off The Record, yang mana dulu memang Off The Record pernah menaungi Kapten Jack di satu album. Jadi tidak ada keraguan bagi kami sebagai Zima untuk turut andil dalam konser tersebut, event tersebut. Nah, waktu berjalan, nama konsernya belum tercetus, nama konsernya belum ditentukan, ini harus dijenengi opo gitu kan. Suatu ketika saya diajak brainstorming sama Mas Indra, sama Mas Handoko, Mas Kuncung, sama Mas Indra dan Mas Kuncung, tercetuslah di situ suatu frase atau diksi Bangsa Pemberani, yang mana saat itu yang kami pikirkan adalah generasi muda yang berbeda, yang apa ya, menjadi identitas dari pemuda itu kan adalah sikapnya yang berani itu sendiri. Jadi itu yang mendasari nama event ini menjadi Bangsa Pemberani, seperti itu. Mungkin bisa langsung ke band-bandnya juga Mas. Ya, mungkin langsung aja biar nggak pakai lama. Buat dari siapa dulu Mas Gandhi? Karena mereka kayak semuanya ya. Dari monggo dari Zima, Mas Momo, Hero dari Karena Mereka. Terus ini Bopo ini Mas Hendi. Aku kenal tentang Bopo ya. Kenal tentang Bopo sini Mas. Bopo sini Bopo. Yang berdiri aja. Nah, Bopo ki tengah paling anu ya. Disepuhi ya, nah, tengah no. Nah. Terus Mbak Ajeng Wardana. Ya, ini dari Elektrona. Terus siapa mana ya? RR belum ya? Ya. Monggo Bopo kalau
mau diwiwiti akhirnya mengikuti cukup andil dengan bangsa pembera ini sendiri. Siapa lagi penot apa? Penot nggak apa? Oh, Mas Indra aja, Mas Indra nggak apa? Temenin Mas Indra. Kalau tadi kan Mas Indra mewakili selaku founder dan off the record. Nah sekarang mewakili dari terapi Pak Indra. Moga-moga disampaikan saja buat teman-teman awak media. Terima kasih, salam rahayu buat semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya mewakili Something Wrong. Sangat bangga dan senang sekali bisa bergabung dengan acara Bangsa Pemberani ini. Ini semoga bisa memicu trigger untuk teman-teman band-band lainnya, semoga untuk terus berkarya dan tetap berjuang walaupun apapun yang terjadi ya. Setuju ya Mas ya? Mungkin yang lain. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sore ini. Saya Hiro Wirda dari Karena Mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk event Bangsa Pemberani yang akan dihelat pada tanggal 29 Juli nanti di Jogja Expo Center. Kami sangat senang sekali bisa terlibat dalam acara ini karena mereka salah satu band dari Kulon Progo, bisa dibilang band dari daerah. Sangat senang sekali bisa main bareng teman-teman seperti Jima, Something Wrong, Alexstrona, Shock Therapy, Rebellious dan lainnya. Semoga acara ini menjadi titik balik untuk kita semua dan menjadi trigger tentunya dari acara tanggal 29 Juli ini untuk kedepannya banyak acara-acara seperti ini di Yogyakarta. Assalamualaikum. Saya Ajeng, mewakili dari Alexstrona. Kami sih ini sangat senang sekali dilibatkan dalam acara Bangsa Pemberani ini ya, karena yang kita tahu sendiri di luar sana banyak banget acara, mungkin khususnya di Jogja, tapi dengan genre-genre yang mungkin lagi banyak atau viral sekarang ya. Dan adanya Bangsa Pemberani ini dan band saya juga dilibatkan, kami sangat senang karena mungkin saya di sini yang paling ganteng sendiri. Bisa terlibat di event yang semoga saja bisa membuat adik-adik terutama yang suka musik atau musisi bisa juga ada regenerasi mungkin ya, karena orang-orang yang di sini kan kita lihat sendiri udah yang senior ya, udah tua. Saya menyebutnya mungkin kalau tua terlalu itu ya, kurang ajar ya. Jadi mungkin semoga aja bisa jadi bukan panutan sih, tapi paling enggak adik-adik musisi yang di Jogja terutama, mereka nggak cuma sekedar ngelihat satu genre tertentu yang lagi viral atau satu konten-konten tertentu yang lagi viral, tapi ada juga panutan-panutan kakak-kakaknya ini yang bisa membuat mereka jadi lebih keren untuk berkarya dan untuk jadi pemberani juga sih. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Aku tak ngeos ya. Oke. Karena biasanya ditugaskan untuk seru. Oke. Mungkin acara ini salah satu acara yang di Jogja bisa kita bilang tidak populer. Karena memang bukan satu genre yang populer sekarang gitu di Jogja itu kan ya. Kalau mau kita lihat secara keseluruhan gitu. Cuma ini aku pikir bisa jadi satu contoh bahwa selain itu juga aku pengen mengutarakan satu masalah bahwa Jogja ini semakin lama semakin tidak majemuk. Semakin tidak majemuk ketika selera musik dan segala macam semakin seragam, semakin itu melulu gitu. Walaupun sebenarnya ada banyak sekali gitu ya, acara-acara, komunitas-komunitas yang memang tersembunyi gitu. Mungkin salah satunya mungkin kayak teman-teman saya yang ada di sini gitu ya. Kami masih setia dengan sesuatu yang memang kami rasa ideal, sesuatu yang jadi idealisme kami gitu. Ini aku pikir yang ingin ditonjolkan adalah tadi kata-kata berani itu ya, bahwa walaupun sekarang ini bukan sesuatu yang
populer, bukan sesuatu yang mungkin sedang digandrungi anak-anak sekarang, tapi memang mungkin ini bisa jadi satu pilihan, opsi gitu. Karena kalau dalam teorinya musik itu akan selalu menjadi indikator bahwa sekarang nih pemuda atau siapapun yang menikmati musik nih lagi dalam fase seperti apa sih gitu. Sekarang kita lihat misal Jogja, anggaplah kita punya banyak kasus-kasus lucu gitu ya, kayak kelitih, kayak kekerasan yang meningkat dan segala macam gitu ya. Ya mungkin salah satunya memang karena memang di Jogja sudah sedikit sekali figur yang memang bisa membawa anak-anak muda ini punya satu pemikiran yang lebih baik. Kenapa dengan musik keras gitu ya? Karena mungkin salah satunya musik keras ini cenderung sedikit lebih kritis, sedikit lebih karena sekarang lucunya adalah ketika ada satu event rock gitu ya, udah gak ada lagi kerusuhan gitu ya, jarang banget ada terjadi rusuh-rusuhan gitu, malah di event-event lain yang sering terjadi rusuh gitu istilahnya. Aku cuma pengen nambahkan terakhir bahwa hal ini gitu ya, yang teman-teman buat ini di Bangsa Pemberani ini adalah untuk mencoba memberikan satu pemikiran tentang berbeda itu sah-sah saja gitu. Berbeda itu sah-sah saja ketika memang suara yang suara kalian itu tidak sesuai dengan tren yang ada gitu loh. Ini bukan sesuatu yang ya konser rock tuh kayaknya kurang asik ya kalau kita masukin ke TikTok dan segala macam ya, tapi intinya justru di situ gitu loh. Akan ada banyak teman-teman di luar sana yang memang mungkin tidak senang TikTok kan. Mungkin ada teman-teman di sana yang kemana-mana nggak harus pakai tanda begini gitu ya istilahnya ya. Mereka lebih cenderung pakai gestur yang lain gitu istilahnya. Ya mereka juga butuh untuk dikasih ruang, dan mungkin acara Bangsa Pemberani ini memberikan ruang buat teman-teman yang berpikir berbeda. Begitu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman media di sini. Saya mungkin nggak banyak ngomong karena mungkin itu semua udah diutarakan sama teman-teman ya. Kami pengen bikin suatu trigger buat teman-teman musisi khususnya di Jogja, buat kita berani beda, kita berani anti mainstream bahasanya seperti itu. Mungkin dari awal saya sama Mas Gandhi sama Mas Kuncung emang pengen bikin sesuatu yang beda dari yang udah ada. Mungkin satu lagi saya minta maaf nggak bisa banyak bicara karena lagi kurang sehat. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman ini bintang tamu besok ya. Sini aja ya saya ya, sebelah belakangnya Mas Mumu ini. Mau aman mau aku mau. Ini aku nang gini dicokot ya karo Mumu iki. Bisa nih. Nah, ini line up kita di tanggal 29. Mungkin untuk teman-teman media ada yang mau ditanyakan ke teman-teman, terutama teman-teman band ya. Kalau menanyakan kepada founder Bangsa Pemberani ya nanti langsung dijawab langsung sama Mas Gandhi atau Mas Indra juga nggak apa-apa. Monggo. Teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan. Macak security. Macak security dan gini-gini buri iki. Jangan sama ayu. Ya, monggo. Nah, ada target penonton nggak sih, dan sejauh ini udah berapa banyak sih yang animo untuk menonton? Target 3.000 penonton, Mbak, menyesuaikan kapasitas venue. Untuk report terakhir yang beli tiket via online 1000-an gitu. Per 2 hari yang lalu. Yang indoor hall A, yang timur. Mungkin ada teman-teman yang lain yang Menanyakan nggak apa-apa.
Go Pak D. Ini Selamat sore. sore. Saya mau satu aja nanya ya. Ini kan kita sudah mau memulai lah dengan event-event yang sangat rapat. Nah, kalau dulu kayaknya kan di JNM sering ya. Iya. Nah, apakah nanti mungkin dari kalian atau salah satu lah dari kalian ingin membangkitkan lagi kejayaan JNM zaman dulu? Terima kasih. Jadi Anda yang harus menjawab King of JNM. King of JNM, Bobo. Semoga ya kita menyemogakan semua hal-hal yang terbaik, karena di JNM mungkin non sewu sekarang sudah terbatas tempatnya dan izinnya mungkin juga sudah terbatas juga ya, enggak seperti dulu. Memang JNM di situ semangat kita awal-awal semangat kita menyebutnya underground music di situ ya. Itu sekitar tahun-tahun awal 2000-an itu memang apapun acara musik underground di JNM. Tapi berhubung sekarang sedikit susah. Nah, ini mungkin JEC ini tempatnya lebih luas dan lebih bagus untuk acara merangkul teman-teman dari luar kota manapun untuk bergabung bersama kita. Semoga bisa meneruskan kejayaan JNM. Amin. Kalau untuk event per tahun kita serahkan sama panitia. Mas Gadi kalau yang itu ya, Pak. Kalau untuk event tahunan atau itu sih kalau harapan kita sih event jadinya event mingguan, Mas. Jadi saben mingguan bayaran terus kan gitu. Asik banget ini. Ya tapi kita harus lebih realistis, lebih rasional sehingga mungkin memang direncanakan tahunan, akan menjadi event tahunan direncanakan. Semoga berjalan dengan lancar dan harapan kita bisa tercapai. Begitu. Inginnya sih tahunan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman media? Wah, Mas Ali. Aku apa? Sak tongkorongan ya. Mau tanya terkait Ini panggilan JNM loh ini. pelaksanaan vaksin itu apakah memang untuk penonton yang datang atau memang untuk umum ya? Kemudian nanti bagaimana itu? Apa namanya? Sistemnya ya. Terima kasih. Langsung ke Mas Indra kalau ini. Monggo Mas Indra. Kalau masalah vaksin kami sudah bicarakan sama pihak Polda kemarin, itu mau menyediakan 300 sampai 500 vaksin. Sebenarnya itu diutamakan buat penonton dulu yang belum vaksin, yang nggak bisa masuk tapi udah beli tiket. Tapi kalau nanti mungkin ya ada sisa, bisa, karena itu mungkin ngabisin kuota nanti di situ. Karena saya harus koordinasi 2 kali kalau itu buat umum sama penonton, istilahnya seperti itu. Vaksin 2, iya, tapi booster disediakan di situ. Karena kami juga perizinan di Satgas Covid juga disarankan seperti itu. Oke, untuk vaksin juga sudah terjawab. Mas Momo sudah vaksin rabies mungkin? Udah gigit saya tadi barusan. Untung aman ya berarti ya. Oke, mungkin ada teman-teman media lagi yang mau ditanyakan? Monggo, silahkan. Kalau untuk kejayaan JNM sudah diwakili juga sama The Lord of JNM ya, Bobo ya. Kalau mau menanyakan lebih yang agak detail lagi juga sama Mas Anto Lele ya kan, atau sama Mas Ale ya, dia paham banget kalau JNM seperti apa. Nah, salah satunya seperti itu teman-teman media. Jadinya intinya dari Bangsa Pemberani itu memang biar ekspresi dan kreativitas anak muda, apalagi yang masih muda, cukup muda, itu tersalurkan, salah satunya itu. Dan Bangsa Pemberani
itu juga akan memfasilitasi, karena insya Allah tahun depan juga ada lagi ya Mas Gandhi ya. Doakan saja teman-teman media bantu support untuk pagelaran Bangsa Pemberani ini, karena tanpa kalian kami juga tidak ada apa-apanya. Dan yang jelas dari kami tim Bangsa Pemberani ini pengen banget biar generasi muda itu punya wadah kreativitas lagi ya, terutama untuk bermain musik ya kan. Dan dulu kejayaan Yogyakarta setiap minggu nganti bingung arep golek nonton acara endi nganti bingung ya kan. Tapi semakin kesini ternyata kok, nah ini mungkin kita bisa memulai lagi, pas banget momennya juga bisa dibilang untuk udah endemi ya, mungkin yang jelas kita mau mulai lagi agar wadah kreativitas untuk generasi muda ini sekarang sudah ada, dan ini mungkin semoga menjadi event yang selalu ditunggu-tunggu tiap tahunnya. Begitu Mas Gandhi ya, begitu ya teman-teman ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman media? Waktunya masih panjang, nggak apa-apa. Santai saja. Nah, Mas Momo, ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Yono. Apa gitu? Aku spesialis yang ngomongin masalah aja kali ya. Jadi memang kalau aku pikir ini kan acara di Jogja sudah semakin rapat nih, berbagai macam bentuk acara. Kita mungkin bentar lagi bakal juga ada salah satu perhelatan musik rock terbesar di Yogyakarta juga. Terus ada beberapa juga bocoran-bocoran yang dapat di telinga gitu. Memang bakal ada acara gede juga gitu. Dan ini mungkin buat teman-teman musisi juga cukup bersyukur ya, karena memang ternyata kondisi kita sudah mulai membaik gitu. Cuman memang di luar dari kondisi yang membaik ini gitu, sebenarnya ada banyak kegelisahan juga kalau aku pikir ya tentang kota Jogja itu sendiri gitu, tentang bahwa memang kita sedang memasuki masa di mana banyak sekali anak-anak muda yang krisis identitas, banyak sekali seni, bentuk-bentuk seni yang memang yang dulunya di Jogja ini bisa dibilang berkembang lah, berbunga lah ya. Sekarang sudah banyak yang mati gitu ya. Ya memang karena tergilas perkembangan zaman juga gitu. Nah mungkin salah satunya pergerakan yang dibikin teman-teman ini gitu, termasuk juga kami yang musisi juga istilahnya adalah, karena salah satu hal yang paling pelik di Jogja adalah kemarin aku sempat ngobrol sama beberapa orang gitu ya, termasuk juga ada beberapa teman-teman media gitu, bahwa musik di Jogja ini sehat-sehat aja kok katanya, tapi kalau menurut aku kok enggak ya gitu ya. Karena kalau mau kita hitung dari era Sheila on Seven gitu sampai sekarang, apa ada Sheila on Seven baru? Kayaknya nggak ada. Apa ada nama sebesar Endang Sukamti lagi di sekarang gitu? Kayaknya nggak ada. Berarti bisa aku kasih kesimpulan bahwa memang regenerasi, anggaplah musik di Jogja sedikit kurang sehat gitu ya. Mungkin dengan adanya acara-acara seperti ini bisa memancing. Mungkin di awal ini belum ya, ntar ke depan aku yakin akan ada banyak teman-teman musisi-musisi baru gitu yang bisa diberikan tempat. Karena memang ternyata walaupun tidak kelihatan itu banyak sekali. Contoh aku kasih kemarin kami lah sebagai band ya. Dulu namanya Captain Jack, sekarang jadi namanya Zima gitu. Kemarin kami sempat bikin beberapa kali konser mandiri ya, tunggal. Kemarin terakhir di Alfa Bravo. Idenya adalah untuk narik nama-nama baru gitu, kayak misalnya sekarang ada di skena, terutama skena musik cadas lah ya, yang ada satu band gitu ya namanya Bias gitu ya, yang mungkin banyak teman media nggak tahu gitu ya istilahnya,
tapi mereka udah main sampai Kanada dan itu dari Jogja gitu ya. Nah ini hal-hal kayak gini nih aku pikir nih butuh diberikan ruang gitu, butuh diberikan ruang. Dan mudah-mudahan ke depan acara-acara seperti Bangsa Pemberani ini bisa memberikan ruang gitu untuk musisi-musisi baru yang memang punya kapabilitas luar biasa, punya ide luar biasa. Karena memang sayangnya ya, aku dari teman-teman di Jakarta, dari teman-teman di Bandung, dari teman-teman di beberapa tempat di kota-kota besar, bahkan di Kalimantan gitu ya. Ketika aku ngobrol tentang musik, terutama bab Jogja adalah ini cukup menyedihkan kalau aku bilang. Ketika dia ngomong Jogja, musik Jogja sekarang seperti apa sih? Karena yang mereka tahu hanyalah musisi Jogja itu sekarang banyak yang cover. Itu doang. Dan ini menurutku ya, buat aku pribadi ini menyedihkan. Ketika Jogja yang dianggap selalu salah satu kota yang paling kritis gitu ya, kota yang berseni dan berbudaya gitu ya. Ternyata yang populer adalah sesuatu yang anggaplah, aku bisa bilang artifisial mungkin ya, sesuatu yang anggaplah bukan sesuatu yang punya kreasi gitu istilahnya, kreasi sendiri. Nah, aku yakin padahal sebenarnya banyak teman-teman di Jogja, tapi mereka tidak punya tempat, tidak punya ruang, tidak tahu bagaimana cara untuk mendistribusikan karya dan segala macam gitu. Nah, salah satunya adalah event di Jogja. Sekarang inilah mungkin masanya, karena eventnya udah mulai rapat, udah mulai muncul ke semuanya, dan aku yakin ini bisa jadi tempat gitu untuk teman-teman yang baru, yang memang punya kapabilitas, yang punya ide baru, punya sesuatu yang unik lah, untuk punya ruang untuk kembali berkembang gitu. Nah, sebenarnya kalau harapanku buat acara baru Jogja itu sih, jadi akhirnya tidak melulu itu saja gitu yang ada di Jogja. Karena salah satu hal yang terpenting juga adalah kalau kita mau tarik garis ke belakang gitu ya, bukan berarti yang dulu itu lebih ideal ketimbang sekarang, aku pikir tidak gitu ya, tapi ada beberapa hal yang pasti. Ketika kita tarik garis 10 atau 15 tahun lalu gitu ya, dimana acara-acara Jogja itu line up-nya akan selalu band-band dari Jogja gitu ya. Dan kami juga dulu sering ngalamin ya, ketika ada satu band dari luar gitu, band artis ibu kota lah kalau kata orang zaman dulu, artis ibu kota main, kami main sebelumnya, itu masih sering terjadi tuh. Ketika kami main rame, pas artis ibu kotanya main, penonton bubar gitu. Itu kan salah satu bukan sesuatu yang baik mungkin, tapi itu salah satu contoh bahwa ternyata Jogja itu punya local heroes gitu, punya sesuatu yang dibanggakan dari Jogja. Oh, ini band dari Jogja nih, aku nontonnya mereka gitu. Nah, sekarang ini kan semuanya seakan-akan hilang gitu. Karena memang ternyata tidak ada figur-figur baru dari Jogja yang muncul ke permukaan dan bisa menjalin anggaplah satu benang gitu ya. Satu benang ke teman-teman di Jogja ini, dan akhirnya punya kebanggaan bareng-bareng bahwa kami dari Jogja. Mungkin itu salah satunya yang mungkin ke depan bisa jadi pandangan ya, bahwa memang kita butuh regenerasi. Kita sangat membutuhkan regenerasi. Kenapa? Karena memang kalau diperhatikan sekarang, aku pribadi mungkin karena aku nggak gaul mungkin ya, aku tidak melihat ada banyak lagi teman-teman dari Jogja yang naik ke permukaan dan memang akhirnya jadi punya nama besar gitu. Itu yang terjadi sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi satu bahan pertimbangan, dan ini pastinya butuh kita semua. Bukan cuma sekedar musisinya, bukan cuma sekedar pihak penyelenggara, IO dan segala macam, tapi juga rekan-rekan media, bahwa memang Jogja ini butuh dikembalikan lagi ke Jogjaannya gitu ya, istilahnya. Sesuatu yang bikin orang merasa bangga dengan Jogja gitu. Karena kalau kita lihat sekarang di media-media, di Instagram dan segala macam tuh udah banyak tuh suara yang keluar tuh bukan tentang Jogja ini indah, Jogja ini aku bangga tinggal di Jogja, tapi enggak, di Jogja ini semakin gak aman, Jogja ini semakin ini, Jogja ini semakin itu gitu lah. Mungkin ya kalau kita cuma komplain mungkin gak akan ada habisnya. Mungkin sudah saatnya gitu ya teman-teman, kita semua bisa bikin Jogja ini jadi tempat yang lebih baik lah istilahnya. Dan mungkin salah satunya dengan Bangsa Pemberani ini adalah memberikan ruang untuk punya teman-teman musisi bisa punya regenerasi yang baik gitu. Oke, mungkin aku udah ngobrol banyak banget nih Mas Kuncung, tak balikkan yang gue mana.
Oke, terima kasih Mas Mumur. Mas Mumur ini senangnya yang gitu. Aku paling suka sama dia itu kayak gitu. Ya, sahabat yang paling lugas itu adalah dia. Nah, kayaknya ini juga teman-teman juga udah pada haus ya, teman-teman media karena jangan lupa nanti di media sosial hashtagnya adalah Bang Berani Aja, ya, Bangsa Pemberani, yang kedua berani aja.